Apakah berdosa Ustadz jika kita tidak selalu memberikan apa yang keluarga kita mau, sedangkan kita posisinya sudah menikah, sudah punya anak. Kadang keluarga meminta untuk kita keuangan, misalnya ekonomi. Kita biasa memberikan, tapi ada suatu saat kita tidak bisa memberikan. Nah, pada saat kita bisa memberikan, kita biasa dipuji. Saat kita tidak bisa memberikan, biasanya keluar, kok pelit, kata-kata, kamu tuh rezekinya ini, tapi kok nggak bisa, padahal cuma segini, padahal itu sering. Nah, pada saat keluar kata-kata itu Ustadz, gemetar aku, bukan saya ya. Iya nggak bilang Mbak Dian siapa? Iya contoh, iya. Jadi bagaimana Ustadz? Apakah itu berdosa? Nah, apakah itu mempengaruhi rezeki kita? Di saat mereka meminta kita, kalau kita tidak bisa memberikan, keluarlah kata-kata yang buruk lah istilahnya. Apakah itu mempengaruhi? Padahal kita juga punya keperluan, kita sering membantu. Hanya satu aja kita tidak bisa membantu, kata-katanya keluar yang kata-kata buruk itu. Terima kasih Kak Dian udah mewakili kita-kita yang berkeluarga kan. Ini bukan cuma Kak Dian doang loh ya, ini kita semua. Salah nggak kalau kita nggak selalu nurutin keinginan keluarga besar yang minta bantuan ke kita? Kan belum saya jawab. Sebetulnya semua paham ya kondisinya ya. Kita harus, nggak ada jawaban yang berlaku untuk semua kasus. Nggak ada yang general, pasti ada dhawabit, ada spesifiknya. Tergantung yang minta tolong itu siapa dulu. Kalau yang minta tolong atau yang membutuhkan kita itu adalah yang wajib kita nafkahi, maka dalam hal yang wajib itu tidak dibutuhkan kerelaan. Kita rela nggak rela harus kita kasih. Siapa contohnya? Keluarga itu misalnya yang dalam perwalian kita. Misalnya saya punya ponakan saya yatim, maka saya wajib menafkahi dia. Saya rela nggak rela, rutin nggak rutin, pokoknya saya harus menafkahin dia. Walaupun saya bilang udah rutin kok dikasih tiap bulan, ya udah memang tiap bulan harus dikasih. Sama seperti saya menafkahi keluarga kecil saya, istri, anak-anak, ya sama dengan ponakan yang sudah yatim misalnya. Atau adik saya yang perempuan yang juga yatim, artinya orang tua kita udah meninggal. Sehingga adik saya yang perempuan ini belum menikah, wajib saya nafkahi sebagai kakaknya. Mau saya rela nggak rela? Makanya tadi pertanyaannya kan sangat general nih. Saya coba lihat kasusnya. Kalau kasusnya yang meminta tolong atau minta bantuan kita itu memang berada di dalam perwalian atau kewajiban nafkah kita, dan kita mampu, wajib rela ataupun nggak rela. Dan itu sangat mempengaruhi rezeki kita. Kalau kita nggak mau memberikan hak dia, Allah akan berikan hak dia dari orang lain. Sehingga rezeki kita itu akan dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya di dalam harta kita itu kan ada 2,5% zakat misalnya ya. Kita nggak tunaikan zakat nih tahun ini nih, maka Allah akan memberikan rezeki itu kepada orang lain yang 2,5%-nya sama untuk dia keluarkan. Berarti kalau rezeki kita 100 juta per tahun, 2,5 juta nggak kita keluarin nih, maka 100 jutanya Allah akan berikan kepada yang lain untuk mengeluarkan 2,5 juta. Berarti kita kehilangan berapa? Bukan 2,5 juta, 100 juta. Inilah konsekuensi dari hilangnya keberkahan rezeki gara-gara kita tidak menunaikan kewajiban. Tapi kalau di luar kewajiban pernafkahan, sepupu atau saudara jauh, atau bahkan baru dia ngaku saudara setelah kita sukses, selama ini nggak tahu kemana gitu ya, maka kewajibannya sama dengan kewajiban kita kepada sesama muslim yang lainnya. Lihat kondisi dia, bukan lihat hubungannya. Kalau yang pertama tadi kan lihat hubungannya, terserah kita apa rela nggak rela tetap harus kita berikan. Tapi kalau yang ini nggak lihat hubungannya, tapi lihat kondisinya. Satu, dia tuh ternyata emang benar-benar butuh, bukan males, bukan jadi ngandelin kita, bukan manfaatin, emang butuh. Dan butuhnya memang dia belum survive ya, jadi butuhnya masih rutin gitu. Selama kita masih mampu, kalau saya memilih tetap memberikan bantuan kepada dia, karena dengan membantu dialah saya mendapatkan rezeki yang berkah. Allah tambahkan rezeki saya. Kalau dia benar-benar butuh, biasanya dalam Islam disebut dengan orang yang ta'affuf,
Orang yang menjaga iffah, apa itu ta'afuf? Dia tuh butuh banget, tapi dia nggak mau menghinakan diri dia sendiri dengan cara mengemis, dengan cara meminta-minta. Dia hanya minta kepada kita untuk menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan keluarga. Orang kayak gini layak dibantu sih. Walaupun bentuk bantuan kan nggak harus selalu materi kan. Dengan sekolahin dia kah? Dengan ikutin dia kursus kah? Dengan upgrade skill dan value dia kah? Supaya dia bisa mandiri juga. Tetap kita biayain misalnya. Nah, itu bagian dari cara kita membantu dia. Tapi mungkin awalnya gede, tapi setelahnya dia mandiri. Daripada tiap bulan dikasih 1.500.000, tapi rutin, nggak berubah-ubah keadaannya. Ada kondisinya kayak gitu. Tapi kalau yang diceritakan Kak Dian tuh kayaknya sih bukan yang ini sih. Justru yang agak-agak manfaatin. Sampai ada istilahnya orang baik biasanya ketemu sama orang yang suka manfaatin. Jadi kalau kita baik, biasanya kita dekat sama orang-orang yang suka manfaatin kita gitu. Buktinya apa? Buktinya kalau dikasih dia muji, kalau nggak dikasih sekali, keluarlah kata-kata yang buruk tadi. Kamu pelit, kamu apa, dan segala macam dengan ancaman-ancaman. Nanti rezeki kamu nggak berkah, bla bla bla. Nggak usah khawatir. Kalau orangnya memang kayak gitu, pertama dia tidak sehat secara perilaku, secara akhlak. Lagi pula selama ini udah kita bantu, maka tidak membantunya sesekali bagian dari cara kita mendidik dia. Tidak membantunya sesekali adalah bagian dari cara kita mendidik dia supaya lebih mandiri, supaya lebih semangat dan seterusnya. Saya pikir kondisinya sangat berbeda tergantung orangnya. Kemudian yang kedua, semoga Kak Dian Anggraini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Bukan dipanggil, maaf. Diundang. Salah diksi ya. Dipanggil Allah, diundang Allah. Ya, diundang Allah ke tanah suci. Karena tadi permintaannya semoga bisa apa tadi? Dipanggil umroh ya? Enggak pakai panggil kan? Oh, umroh lagi. Umroh dan haji. Oh, nambah haji. Umroh dan haji. Oh, mau apa lagi doanya? Mau apa lagi? Oh, udah. Semoga Kak Anggraini diundang umroh dan haji. Begitu juga kita semuanya insya Allah.